Selamat pagi, Shalom para sahabat Kuntum yang terkasih. Hari ini hari Sabtu tanggal 20 November 2021. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-33 dengan warna liturgi hijau. Sahabat Kuntum yang terkasih, Kuntum hari ini mengambil tema hidup kekal seturut kehendaknya. Adapun bacaan pada hari ini terdiri dari bacaan pertama, diambil dari kitab 1 Makabe bab 6 ayat 1 sampai dengan 13. Kemudian Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur bab 9 ayat 2 sampai dengan 4, 6, 16b dan ayat 19. Bait pengantar Injil sendiri diambil dari kitab 2 Timotius bab 1 ayat 10b. Bacaan Injil kita hari ini diambil dari kitab Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai dengan 40. Injil kita hari ini bisa dibaca juga di dalam kitab Injil Matius bab 22 ayat 23 sampai dengan 33. Dan di dalam Injil Markus bab 12 ayat 18 sampai dengan 27. Baik, mari kita dengarkan sama-sama Injil kita hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai dengan 40. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama, kawin dengan seorang perempuan lalu mati dan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, pada masa Yesus Kristus saat itu, masyarakat Yahudi terbagi dalam 3 golongan, yaitu yang pertama, golongan orang-orang Farisi yang sangat detail menaati perintah Tuhan. Lalu yang kedua, ada golongan Eseni yang mengundurkan diri dari keramaian untuk menyatukan diri dengan Allah lewat doa dan meditasi. Dan yang ketiga adalah golongan Saduki yang ada dalam bacaan Injil tadi, yang terkesan lebih liberal, kerap melanggar Taurat, dan tidak mempercayai kebangkitan orang mati. Dalam Injil Lukas bab 20 ayat 27, terlihat bagaimana orang Saduki bertanya kepada Yesus,
Pertanyaan mereka tersebut timbul bukan karena keingintahuan, tetapi karena ingin Yesus Kristus memberikan jawaban yang dapat melegalkan kepercayaan mereka. Tetapi jawaban Yesus Kristus dalam Injil Lukas bab 20 ayat 34 sampai dengan 38 hendak menegaskan bahwa mereka salah karena berpikir menurut pikiran manusia yang masih hidup di bumi. Padahal di surga, orang-orang hidup dalam hubungan yang sama sekali baru. Kita bisa lihat dalam Injil Lukas bab 20 ayat 35 sampai dengan 36. Dengan kata lain, orang yang hidup di dunia untuk Allah Tritunggal Maha Kudus kelak akan mengalami hidup kekal abadi seturut dengan kehendak-Nya. Yesus Kristus hendak mengajarkan kepada kita bahwa apapun resiko yang akan dialami karena percaya kepadanya akan tetap memberi makna dan pengharapan serta tak akan pernah sia-sia. Kesetiaan iman inilah yang akan membawa kehidupan baru dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Demikian menurut kitab Wahyu bab 11 ayat 11 sampai dengan 12. Pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah kita bersikap lepas bebas terhadap hal-hal duniawi demi memperoleh kebahagiaan kekal surgawi? Sahabat Kuntum yang terkasih, ada nasihat bijaksana mengatakan, urip kui ibarate mau mampir ngombe, mula wong sing tekun bakal oleh teken, lan bakal tekan panjangane. Yang artinya adalah, hidup di dunia hanya sementara. Siapa yang mau tekun akan memperoleh pegangan dan akan sampai pada tujuan akhir hidupnya. Selamat berakhir pekan, shalom dan terima kasih.